Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum memasuki ibadah Rabu Abu 17 Februari 2021, mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memasuki ibadah. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup? Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Kita pujikan 3 kali. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita memasuki votum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Sekarang dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemazmur berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15-16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyakkanlah Hatimu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mazmur 14 ayat 2-3 mengatakan demikian. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudara-saudara, abu adalah lambang kerendahan. Dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu adalah lambang kefanaan. Dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu adalah lambang permohonan. Dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Meski tanpa abu di dahi kita, tetapi sesungguhnya lah kita ini abu. Ampuni kami ya Tuhan. Kitalah abu yang sebentar ada, sebentar kemudian lenyap tertiup angin. Kefanaan melekat dalam diri kita. Ampuni kami ya Tuhan. Akankah kita menyombongkan diri atas segala kehebatan kemanusiaan jika kita ternyata hanyalah debu belaka?
Ampuni kami ya Tuhan. Renungkanlah kefanaan kita itu, saudaraku. Renungkanlah ketidakberdayaan kita. Renungkanlah segala pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak menyukakan Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Sementara pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. sementara musik mengalun, silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, mohon ampunan Tuhan. Tuhan, meskipun tidak ada abu tertoreh di dahi, bukan berarti kami itu suci. Meskipun tidak ada abu tertanda di dahi, bukan berarti kami terbebas dari dosa. Hari-hari kami adalah kehampaan. Tiap detiknya adalah kedukaan Tuhan. Karena seringkali laku kami lebih menyukai indahnya dunia, bahkan senang tergoda dan menggoda sesama. Kami mudah terbuai dalam keasikan dunia kami, lalu melupakan-Mu, ya Tuhan. Melupakan pengorbanan-Mu, ya Yesus. Apalah hebatnya tanpa abu di dahi kami. Karena sesungguhnya kami ini adalah abu seluruhnya. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Bersedialah kiranya memaafkan keegoisan diri kami.
Bersedialah kiranya mengangkat kami dari kubangan dosa itu. Bersedialah kiranya memandikan kami dengan bilur kasih-Mu. Tuhan, ampunilah kami jika sekali ini kami kembali menyalibkan-Mu. Demi nama kudus Yesus Kristus, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Kami undang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang keempat. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami ini lemah ya Tuhan. Oleh karena itu, berfirman-Lah kepada kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami.
Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil terambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6. Disambung ayat 6 sampai 16 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 disambung ayat 16 sampai 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 demikian bunyinya, disambung ayat 16 sampai 21. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Semangat saudara-saudara, sebelum masuk dalam renungan kita akan bersama mendengarkan sebuah lagu yang bagus dari Philip Hadi. Ini penyanyi kesukaan saya, ngefans berat sama beliau dan lagu-lagunya bagus sekali. Kita akan mendengarkan salah satu lagunya. Suwe anggone tepung Gusti, suwe
anggone nderek Gusti. Coba digatekke, coba digatekke, apa wae sing wis mbok tindakake. Sakmono lawase, sakmono suwene, nderek Gusti ra ono kemajuane. Sirih iku kang dadi sipate, padu wis dadi kabiasaane. Rerasan iku wis dadi hobine. Coba dipikir, dipikirake, nderek Gusti kudune nindake dawe. Wis suwe anggone tepung Gusti, wis suwe anggone nderek Gusti. Coba digatekke, coba digatekke, apa wae sing wis mbok tindakake. Sakmono lawase, sakmono suwene, nderek Gusti ra ono kemajuane. Sirih iku kang dadi sipate, padu wis dadi kabiasaane. Rerasan iku wis dadi hobine. Coba dipikir, dipikirake, nderek Gusti kudune nindake dawe. Sirih iku kang dadi sipate, padu wis dadi kabiasaane. Rerasan iku wis dadi hobine. Coba dipikir, dipikirake, nderek Gusti kudune nindake dawe. Saudara-saudara, kalau mendengarkan lagu Philip Hadi itu tadi, apa kesannya? Wis suwe anggone nderek Gusti. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Senang rerasan gitu ya, suka sirik gitu, suka ngerasani dan sebagainya. Nah saudara-saudara, pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Saudara, hari ini kita bersama-sama memasuki Rabu Abu, di mana kita akan mengawali masa puasa 40 hari sebelum kita bersama-sama memasuki Paskah. Saudara-saudara, apa maknanya Rabu Abu ini? Di Rabu Abu ini kita diajak untuk bersama-sama punya komitmen bahwa saya mau berubah. Uwe-suwe sudah lama saya ikut Tuhan dan saya ingin berubah. Saya ingin diubah oleh Tuhan. Saya mau bertobat dan benar-benar menyerahkan diri untuk diubah oleh Tuhan. Dan kini saatnya saudara-saudara, di 40 hari mulai hari ini dan ke depan nanti, kita diajak untuk bersama-sama masuk dalam proses perubahan itu. Karena apa? Karena iman Kristen, hidup baru, itu bukan sesuatu yang instan, butuh proses yang terus-menerus. Dan kita diajak untuk memasuki proses itu secara intensif di 40 hari sampai dengan kita merayakan Paskah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasakan bahwa tidak ada perubahan dalam hidup. Karena apa? Seringkali saudara-saudara, kalau di gereja, kalau istilah yang di Alkitab tadi itu, ada orang yang munafik, pura-puranya ke gereja begitu, padahal hatinya kemana saudara? Hatinya kemana? Enggak ya, kalau Bapak Ibu di sini, saudara-saudara semua gitu ya, ke gereja ya ke gereja, hatinya ke Tuhan. Tapi saudara-saudara, teguran yang ada dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1-6, lalu disambung ayat 16 sampai 21, ini mengingatkan kepada kita,
Seringkali ada praktek-praktek keagamaan yang menunjukkan kemunafikan itu. Oleh karena itu ayat 1 di sana dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau yang kewajiban agama pada saat itu, saudara-saudara, di dalam umat Yahudi pada saat itu ada 3 kewajiban agama yang biasa dilakukan, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Nah, ayat-ayat dalam Matius 6 tadi mengingatkan kepada kita, hati-hati, jangan dilakukan dengan munafik. Dan kita semua juga diajak saat ini supaya melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh munafik. Karena itu godaan, saudara-saudara. Ya meskipun mungkin yang muda-muda ada yang saling menaksir gitu ya, itu kan normal dan itu bagus juga, malah kita mendorong anak-anak muda untuk ya berpacaran gitu. Iya, sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya gitu ya. Dan itu bagus. Cuma kemudian motivasi kita beribadah itu disertai dengan ketulusan dan kesungguhan, dan ini yang mengubah. Kenapa tadi lagunya Philip Hadi mengatakan uwe suwe tapi tidak ada perubahan dalam hidup? Karena apa? Tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mau diubah oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kadang-kadang memang itu tidak mudah karena godaannya banyak. Oleh karena itu firman Tuhan, tema kita pada hari ini mengatakan, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Kalau itu ada di Yoel pasal 2. Koyakkan hatimu. Artinya kita benar-benar harus mengoyakkan hati kita. Mengoyakkan tuh kayak nyobek gitu ya. Mengoyakkan hati kita artinya benar-benar dibuka untuk Tuhan. Benar-benar kita membuka hati kita untuk Tuhan garap. Dan itu nanti kita akan jalani di 40 hari ke depan nanti, dan kita lanjutkan di hari-hari setelah itu. Pertanyaannya, apa yang ingin saudara koyakkan? Hati yang mana yang ingin saudara koyakkan? Bagi anak-anakku yang masih kecil, apa yang mau dikoyakkan? Hati yang seperti apa? Mungkin ada yang mengatakan, wah saya ngeyelan ibu, saya kalau disuruh orang tua mesti jawab. Nah saya mau bertobat kok, saya sekarang ini di Rabu Abu dan di masa Prapaskah ini saya mau bertobat, diubah Tuhan supaya enggak ngeyelan. Good job, itu yang dikehendaki. Dikoyakkan sesuatu yang sudah sudah jadi begini, disobek, dikoyakkan supaya apa? Supaya kemudian kita berubah. Mungkin yang masih muda-muda mengoyakkan hatinya yang mungkin keras. Mungkin keras karena marah pada orang tua, keras karena mungkin kecewa. Saat ini kita diajak untuk mengoyakkan hati supaya Tuhan membentuk kita menjadi orang yang hidup baru. Mungkin yang berkeluarga ada luka-luka batin yang sering kali muncul tanpa disengaja. Kalau orang sudah berumah tangga, saudara-saudara, sudah tidak ada lagi ewoh pekewoh gitu ya. Kadang-kadang malah melakukan hal-hal yang membuat orang dalam keluarga kita kaget. Saat ini mungkin ada kepahitan dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, koyakkan hatimu supaya kepahitan itu dibersihkan oleh Tuhan, diganti dengan sesuatu yang manis dan indah. Saudara, koyakkan hatimu, koyakkanlah hatimu. Dan mari kita lakukan itu di hari-hari ini ke depan nanti, dan kita lanjutkan ke hari-hari berikutnya. Yang menarik di sini saudara-saudara, dan kita diingatkan pada tradisi GKJ dan GKI, saudara-saudara, sudah lama sekali. Kalau kita berpuasa di masa Prapaskah ini 40 hari ini,
Entah itu puasa kita pilihannya apa, terserah. Mau puasa Senin Kamis ya terserah, mau puasa nggak makan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore juga terserah, bebas. Kita itu orang-orang merdeka. Yang penting apa? Kesungguhan. Yang penting kita nggak munafik, kita nggak pura-pura, tapi sungguh-sungguh. Mungkin yang sedang sakit kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, saatnya kita berpuasa. Tidak hanya untuk tubuh kita secara fisik, tetapi juga batin kita dalam masa puasa ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada emping, wah, bagi yang asam urat lihat emping, wah enak banget gitu ya. Apalagi kalau sayur asem pakai emping itu, kulit melinjo, waduh, enak tenan gitu. Tapi ketika kita benar-benar punya komitmen puasa, ya udah, dada emping gitu ya, dada melinjo. Kita harus berani mengatakan begitu. Dan ketika kita berlatih seperti itu, meskipun untuk kesehatan, alasan kesehatan, tetapi kemudian itu akan membentuk kita bisa mengendalikan diri kita. Yang suka makan permen, ayo yang masih kecil, di rumah suka makan permen, giginya kemudian rusak. Di masa puasa ini kita diajak dada permen gitu ya. Enggak permen lagi, udah cukup, sudah pernah makan permen. Tidak hanya gigi yang sembuh, tetapi juga kita terlatih mengendalikan diri. Tidak setiap hal yang ada di depan kita lalu kita embat gitu aja, enggak. Dan itulah makna puasa bagi kita. Kita dilatih, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, tidak seperti yang di lagunya Philip Hadi tadi. Wes suwe tapi apa yang dilakukan jauh dari kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari bacaan kita adalah diakhiri dengan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa artinya? Kenapa kewajiban beragama pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, yaitu sedekah, doa, dan puasa, itu diakhiri dengan ayat tentang mengumpulkan harta di sorga. Karena apa, saudara-saudara? Ini justru kuncinya. Bahwa kita melakukan sedekah, kita merelakan apa yang menjadi bagian dari milik kita, diberikan kepada orang lain, itu kita sesungguhnya sedang mengumpulkan harta di sorga. Saudara-saudara kalau pergi ke pasar, saudara-saudara beli bayam harganya 3.000 atau 4.000 misalnya, kembalian 1.000 kita berikan kepada mereka, itu sudah sukacita yang luar biasa bagi tukang bagi bakul di pasar. Saya ingat dulu waktu kecil, saudara-saudara itu suka main umbul. Nggak tahu ini yang muda-muda nggak tahu tuh umbul. Ada kartu-kartu bergambar gitu, lalu umbul gitu. Saya tuh menangan kalau soal main gitu. Lalu klungsu itu apa? Biji asem itu ya. Nggak tahu toh. Klungsu itu biji asem itu. Lalu ya buat main gitu. Lalu saya tuh sering menang. Nah, saya tuh ternyata juga sedikit-sedikit ada jiwa bisnis. Saya jual itu. Ya. Nah, saya itu merasa, saudara-saudara, kalau saya menjual klungsu atau kartu itu yang buat main itu dan dibeli teman saya sendiri, saya itu menghitung uang itu senang sekali meskipun kecil uangnya. Bati sidik membuat orang senang. Makanya saya kalau ke pasar Demangan, ke pasar Demangan gitu atau Patok itu 1.000, 2.000 ya udah. Dan saya melihat wajah bahagia di mata mereka. Sederhana, saudara-saudara. Itu ya mungkin bisa dikategorikan sedekah. Saudara-saudara, sedekah, berdoa, berpuasa menjadi kewajiban agama yang kita wariskan dari zaman dulu sekarang ini, perlu kita lakukan dengan ketulusan hati. Dan mari kita lakukan itu dengan sukacita, akan membentuk kita. Karena yang kita cari itu bukan harta di dunia, bisa hilang.
Yang kita cari adalah yang kita kumpulkan harta di surga. Memberi kepada orang lain, kita berdoa mendoakan orang lain, kita berpuasa dan hasil puasa itu kita kumpulkan untuk kita berikan kepada orang lain. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Supaya apa? Hati kita nggak melekat pada harta kita. Saya bilang ke anak saya sekarang tambun, saudara, gede, tambah gede, sudah sehidung saya, badannya gede. Lalu saya mengatakan begini, waktu dia ulang tahun kami keliling ke teman-temannya, dan dia melihat bahwa banyak teman-temannya itu banyak yang kekurangan. Lalu saya mengatakan begini, Pandu puasa, kalau makan ada makanan yang dia suka, kalau kamu makan satu, kamu sisihkan satu, tapi dalam bentuk coretan biting itu. Tahu ya, dicoret satu, nanti kalau makan satu dia coret satu, karena kan nggak mungkin disimpan. Nanti kalau sudah terkumpul, kamu berikan, kamu beli, kamu berikan itu ke temanmu. Anak saya itu kalau makan snack itu, wadah gitu, sekali makan, Mamma mia, saya sampai waduh gitu. Lalu kami baru sadar, ya ampun, tambah mekar gitu ya. Udah, lalu kami menerapkan itu. Apalagi nanti pas Rabu Abu kami bilang gitu. Rabu Abu mulai lebih serius lagi. Pokoknya apa yang disuka biasanya makan sak dus itu dikurangi untuk si ini. Lalu dihitung pakai biting. Nanti kalau sudah selesai kita pandu puasa, nanti kita beri. Kita keliling lagi, kita berikan ke temannya. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita nggak mencari harta dunia, akan hilang. Tapi harta di sorga. Dan Tuhan akan memberikan harta di sorga itu yang bisa kita rasakan saat ini. Koyakkan hatimu, koyakkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan mintalah Tuhan untuk memperbaharuinya. Di masa Prapaskah ini, mari kita memasuki di Rabu Abu ini dengan penuh syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perubahan yang terus-menerus. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Untuk mengaturkan persembahan, kita bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 67 bait pertama dan kedua. Dijaga di
Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Saat ini kami mengaturkan persembahan syukur kami Tuhan. Terimalah dan berkatilah serta pakailah juga hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Pakailah dan perlengkapilah agar persembahan-persembahan kami ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menjadikan jemaat Tuhan semakin berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk para pelayan di gerejamu ini, GKJ Jatimulyo. Kami berdoa untuk para pendeta beserta keluarga, diaken, penatua beserta keluarga, organis, song leader, petugas multimedia, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, koster, pegawai kantor gereja masing-masing dengan keluarganya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dan siapapun yang melayani Tuhan di jemaatmu ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, mampukan kami untuk bisa mengatur rezeki berkat pemberian Tuhan dengan baik. Di tengah-tengah pandemi ini, bimbing kami untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan kami bisa makan sehat meskipun dalam segala keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan tuntun kami agar di tengah pandemi ini kami tetap sehat, kami boleh tetap berkarya melalui pekerjaan tugas kami masing-masing dengan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah, secara khusus dalam rangka vaksinasi dan hal-hal yang boleh dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Demikian juga untuk kami bisa keluar dari pandemi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga proses vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan semuanya nanti pada saatnya kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga mau menyerahkan untuk daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Tuhan tolong agar para korban bencana, penyintas bencana itu boleh segera dapat mendapatkan pertolongan. Dan saudara-saudara kami yang membantu, saudara-saudara kami yang harus menangani semua itu, Tuhan kiranya berkenan memberikan kemampuan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persoalan di tengah-tengah bangsa ini, terorisme, narkoba, korupsi, dan yang lain-lain. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Presiden kami beserta para menteri, pimpinan-pimpinan daerah, lembaga-lembaga, institusi-institusi, bahkan kami semua sebagai warga negara Republik Indonesia ini, mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa menjadi warga negara yang bersama-sama bertanggung jawab, bergandengan tangan dengan pemerintahan bangsa kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kami bersyukur Indonesia bisa ada sampai sekarang ini karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa kami yang kami lihat luar biasa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin para pemimpin bangsa kami. Di tengah-tengah situasi bangsa kami ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan, baik di tingkat lokal, klasis maupun sinode. Tuhan berkati agar biarlah kami semua boleh bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bagi kemajuan peradaban di bumi ini, juga bagi pemeliharaan alam ciptaan Tuhan. Secara khusus kami bersyukur bahwa tanggal 17 hari ini, 17 Februari, kami sinode gereja-gereja Kristen Jawa boleh merayakan ulang tahun ke-90. Meski kami berjauhan ya Tuhan, tapi kiranya kami dimampukan untuk merasakan kesatuan itu, untuk bersama-sama membangun gereja-gereja Kristen Jawa di Indonesia ini, sehingga kami boleh menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang semakin relevan, gereja yang semakin berbuah, gereja yang semakin bertumbuh di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah di tengah-tengah perbedaan ini kami boleh merangkul keberagaman, kami boleh merangkul mereka yang berbeda agama, berbeda etnis suku, berbeda golongan, agar kami bersama boleh mewujudkan kerukunan dan perdamaian. Ya Tuhan, selanjutnya dengarkanlah doa-doa kami
secara pribadi, lepas pribadi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan, semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah Rabu Abu ini. Pulanglah dengan membawa damai Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus dimanapun kita berada, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat
Bapa